Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Syakib Abdullah Usman. Ya, gue seorang mahasiswa yang dimana video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS gue. Dan dimana kita akan bahas tentang surat-surat yang telah kami tafsirkan yang setelah kami pelajari dari awal semester sampai pertengahan semester ini. Ya, tentu saja kali ini adalah UTS, makanya adalah pertengahan semester. Oke, kita akan mulai dari surat pertama, yaitu adalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Alaq. Pertama, Al-Fatihah. Surah pembukaan ini adalah dialog antara hamba dan Tuhan. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita langsung berikrar, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Ini adalah deklarasi bahwa hidup kita 100% itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan puncaknya dua ini adalah puncak dua kita adalah meminta jalan yang lurus, yaitu jalan yang selamat dari kesesatan dan juga kemurkaan. Yang kedua, itu adalah Al-Alaq. Surat ini adalah fondasi peradaban. Wahyu pertama yang diturunkan dengan bacaan Iqra, bacalah. Menekankan bahwa kemuliaan dimulai dari ilmu. Allah juga mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Jadi, kenapa kita harus sombong? Why? Mengapa? Tidak gunanya Anda sombong semua, wahai sahabat-sahabatku. Jangan biarkan kesuksesan itu menjadi atau menjadi dasar kita menjadi sombong. Karena ya pada akhirnya semua itu bakal lenyap gak sih? Ya udahlah ya. Oke. Kedua, itu ada surat Al-Imran dan surat At-Taubah. Nah, kita akan bahas dulu Al-Imran. Al-Imran, surat yang penuh dengan pelajaran dari sejarah. Ia mengajarkan kita tentang tauhid melalui kisah Nabi Isa dan Maryam. Membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terbesarnya adalah datang dari momen kritis pasca perang Uhud. Ketika kita diuji, kunci suksesnya adalah sabar, saling menguatkan dan selalu menjaga. Nah, kehidupan ini adalah medan ujian. Ya, medan ujian. Jadi ya, sabar saja gitu. Segala ujian yang kita hadapi harus sabar. Dan mungkin kalau Anda pengen sebuah tambahan motivasi, kita bisa membahas kisah-kisah Nabi gitu. Karena dari kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat itu banyak banget motivasi hidup yang buat kita bisa berdiri dari segala macam ujian yang kita hadapi gitu kan. Jangan membuat ujian itu menjadi sebuah beban, dan jangan membuat ujian itu sebagai dasar Anda menyerah dalam hidup ini. Karena saat Anda menyerah, Anda harus ingat bahwa banyak orang-orang yang berharap pada Anda. Walaupun itu bahkan orang yang Anda tidak perhatikan, atau mungkin bahkan orang itu adalah diri Anda sendiri. Sejumlah harapan dalam diri Anda berharap bahwa Anda bangkit dari segala macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oke, lanjut. Itu surat At-Taubah, kan? Ini adalah surat yang menuntut kesetiaan tanpa syarat. Karena tidak diawali basmalah, ia membawa pesan bahwa apa pesannya betul? Betul sekali. Umat Islam harus tulus. Ia menghabis kebohongan kaum munafik dan memerintahkan kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen penuh, baik dengan harta, waktu maupun jiwa. Ya. Jadi sebagai orang-orang semua, lu harus fokus gitu. Anda semua harus fokus. Jangan dikit-dikit malas. Aduh, sholat. Kalau kita udah kayak gitu, kita kayak munafik gitu. Maka surat ini adalah pesan untuk Anda semua yang munafik gitu kan. Jadi ya, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata itu bisa menjadi pintu atau kunci Anda selamat di akhirat kelak. Oke. Materi ketiga, itu adalah Al-Isra dan Asy-Syu'ara. Nah, kita bahas dulu nih surat Al-Isra. Surat ini sering disebut sebagai piagam etika Islam. Setelah mengabadikan peristiwa Isra Miraj, Allah memberikan paduan etika dasar dan yang lebih universal. Puncaknya adalah perintah berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua. Ya, wahai anak-anak muda sekarang, saya anak muda, berbakti kepada orang tua. Ya, Allah sudah menjelaskan itu. Berbakti kepada orang tua. Janganlah membentak, mengucapkan kata nan malas. Ya, jangan. Itu larang semua.
Jangan anggap orang tua Anda sebagai teman. Ya, waktu itu kayak pesan bayi gue dua sih. Oke. Ia juga menetapkan larangan keras terhadap segala bentuk maksiat seperti berzina dan juga membunuh. Surat ini menekankan fondasi masyarakat yang baik adalah moral individu yang kokoh. Gitu kan? Jadi dalam Islam kalau tanya apakah ada moral Islam, ya ini suratnya. Surat ini menjelaskan tentang moral-moral seorang muslim gitu kan. Oke. Ayat yang kedua adalah Asy-Syu'ara. Surat yang mengangkat moral. Jika Anda merasa lelah berdakwah atau berbuat baik, bacalah surat ini. Surat ini menyajikan kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Nuh, dan yang lainnya. Pesannya jelas, para rasul selalu dicelah dan didustakan, tapi Allah selalu menolong mereka. Jadi kuatkan hati Anda, Allah akan menolong kebenaran selama kita tetap teguh. Surat yang sangat tidak asing ya. Seperti surat ini digunakan oleh seseorang untuk membela penjahat. Kita lanjut ke materi yang keempat. Ya, keempat kan. Oke. Al-Ghasyiyah dan juga Al-Hajj. Pertama, Al-Ghasyiyah, surat yang mengingatkan kita untuk melihat hasil akhir, last race gitu kan. Ia menggambarkan hari kiamat yang mengerikan, di mana wajah manusia itu terbagi menjadi dua. Kalau nggak panik, tertunduk, hina, ya ada yang berseri-seri gitu kan. Nah, surat ini mengajarkan kita untuk merenungi penciptaan. Lihatlah unta, lihatlah langit, gunung, dan juga bumi gitu kan. Apakah setelah semua bukti ini kita masih ragu akan hari kebangkitan? Masih ragu belum? Gitu. Menurut gue, Anda nggak perlu ragu dengan itu. Pasti ada kok, pasti ada. Hari kebangkitan itu ada. Ya kan, dalam semua agama pun hari kebangkitan itu ada. Jadi persiapkan diri Anda untuk saat itu. Nah, yang kedua adalah Al-Hajj. Surat ini menyempurnakan kurikulum, yang dimana ia dibukakan dengan peringatan keras. Goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Ini adalah seruan total untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini membahas juga, selain membahas tentang hari kiamat, juga membahas tentang haji dan juga kurban, menekankan bahwa bukan darahnya yang sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan hati kita. Dan inilah kunci penutupnya. Allah memberi izin kepada kaum mukmin untuk berjihad, karena Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Oke, penutupnya adalah 8 surat ini adalah peta moral dan motivasi kita. Dari 2 Al-Fatihah, perintah ilmu di Al-Alaq, etika di Al-Isra, hingga perjuangan di Al-Hajj. Nah, itu semua adalah poin-poin yang sangat penting untuk kita pelajari gitu kan. Dan satu poin lagi sebagai orang muslim adalah jangan lupa untuk beribadah dan jangan pernah lupa untuk terus bersuara gitu tentang apa yang terjadi sekarang gitu. Jangan pernah diam dan terus bersuara. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Syakib, pamit.